Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kali ini bertemu dengan saya, Nurul Zakia, SSI MSc, pada pedoman penulisan program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat. Nah, kali ini kita akan menjelaskan apa saja syarat untuk membuat PKMM, kemudian bagaimana trik-trik supaya lolos, dan juga intinya supaya didanain ya. Nah, perkenalkan, ini biodata saya, pengalaman saya sebagai pemateri pembimbing PKM di awal tahun 2016. Saya pernah membimbing dan lolos pada program PKMPE atas nama mahasiswa MTS Diki Nugraha dengan judul Analisis Kestabilan Lereng dengan metode scanline untuk memprediksi potensi longsor sebagai upaya mitigasi bencana di Desa Sidoharjo, Samigalu, Kulon Progo, Yogyakarta. Setelah itu saya vakum selama 2 tahun. Setelah itu 2017 pertama kali bimbing PKMM dan itu lolos di PIMNAS ke-30 di Makassar dengan judul Pemanfaatan Solar Bottle Light Bulb di Slum Area Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendukung ketahanan energi nasional dengan memberikan energi tanpa listrik dan tanpa emisi karbon serta ramah lingkungan. Nah, setelah dari PIMNAS ini, malah tahun 2018-2019 di PKM saya vakum. Kemudian di tahun 2020, kembali lagi dengan judul PKMM lagi, ada 2 proposal yang didanai. Yang pertama atas nama ketuanya Oktari Sigit, dengan judul Pemanfaatan Gerak Abadi Medan Magnet untuk Kebutuhan Listrik Desa Girikarto, Gunung Kidul. Kemudian juga ada PKMM Rahma Laila Fitria dengan judul Deposito Air, Gerakan Investasi dan Bijak Air Hujan sebagai upaya siaga bencana meteorologi bagi warga Krebet Kabupaten Kulon Progo. Jadi kalau dilihat dari pengalaman saya membimbing PKM itu, memang saya lebih banyak pengalaman di PKMM ya, ada 3 proposal PKMM yang pernah didanai. Nah, poin penting dari PKMM itu sebetulnya kan dari jenis-jenis PKM itu yang sudah ada dari 5 bidang itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, apa sih bedanya PKMM dengan PKM yang lain? Intinya adalah PKMM ini merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam upaya menyelesaikan persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang kehidupannya tidak berorientasi pada profit. Jadi di sini tidak ada luaran seperti keuntungan atau supaya apa, tapi kita murni membantu masyarakat, solusi yang di situ itu apa, kayak gitu. Nah, kegiatannya itu dapat berupa upaya-upaya untuk membangun keterampilan usaha, penataan, perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat untuk mengatasi buta aksara dan lain-lain. Kalau misalkan bisa diaplikasikan sesuai dengan bidang jurusan mahasiswa masing-masing ya, seperti misalkan di geologi itu pada judul yang deposito air itu dia berhubungan dengan gerakan mitigasi bencana meteorologi. Tapi seperti pada anak industri, PKMM-nya itu berhubungan dengan suatu rancang alat yang digunakan untuk aplikasi kepada warga yang kekurangan listrik. Jadi seperti itu, warganya di sini tidak ada berorientasi profit atau memang dia warganya yang dibidik adalah tidak produktif. Nah, mitra PKMM itu bisa banyak jenisnya, bisa sekolah, kelompok PKK atau Karang Taruna, Pokdarwis, pemerintahan, masyarakat lain, ini bebas. Setidaknya kalau misalkan kepingin PKMM kita itu didanain, setidaknya warga yang mitra yang akan kita bidik itu kita sudah tahu masalah mereka itu apa dan kita bisa mencarikan solusi buat mereka. Di sini biasanya kita melakukannya itu survei dulu. Setelah itu survei baru kita lakukan secara kerjasama gitu ya dari mitra, ketua mitranya itu supaya ketika nanti mereka sudah karena itu salah satu syarat juga di administrasi di PKMM ada mitra yang bertanda tangan bersedia ketika nanti program kita didanain, kita bisa langsung aplikasi ke warga atau mitra tersebut. Jadi bebas.
kalau bisa memang jarak antara lokasi PKMM itu sendiri dengan kampus itu tidak lebih dari 100 km ya. Kalau menurut saya seperti itu, supaya keberadaan kampus kita itu bermanfaat bagi warga sekitar yang dekat dengan kampus kita. Minimal 20-30 km lah, supaya juga tidak mempersulit tim PKMM itu sendiri kalau wilayahnya jauh. Oke, ini contoh yang bisa digunakan untuk warga-warga atau mitra-mitra yang akan dididik, bisa berupa warga yang memang sedang mengalami suatu masalah. Nah, seringkali ada kesalahan dalam pemilihan mitra. Biasanya ini yang membingungkan nih, misalkan seperti PKMT dengan PKMM, dia tuh mirip banget. Bedanya apa? Bedanya kalau PKMT itu masyarakatnya itu berorientasi pada profit, jadi ada keuntungannya. Tapi kalau PKMM tidak. Istilahnya, mitra yang kita bidik itu benar-benar mitra yang non-profit atau yang non-produktif gitu. Ya seperti tadi, kayak orang-orang PKK kan mereka sebetulnya tidak menghasilkan apa-apa, menyusup kumpulan warga yang akan kita bina. Bisa dibina dengan cara program-program tertentu kayak di bidang kewirausahaan atau di bidang apa yang setidaknya mereka bisa keluar dari masalah tersebut. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau misalkan kebalik, kita tidak mampu membedakan antara PKMT sama PKMM, maka di sini akan mengakibatkan kesalahan slot atau skim bidang PKM itu sendiri. Kalau sudah salah mitranya, berarti kan salah skim PKM-nya, maka presentasi tidak lolos studi dana itu sangat besar karena sudah keliru dari awal. Nah, tujuan PKMM itu adalah memotivasi mahasiswa untuk menumbuhkan empatinya terhadap persoalan dan kehidupan masyarakat, sekaligus untuk memberi kemanfaatan eksistensinya bagi masyarakat. Keberadaan kita itu seperti KKN ya. Sebenarnya PKMM ini mirip sekali dengan program-program KKN yang kita itu dituntut untuk terjun langsung ke masyarakat karena ada empati yang tumbuh pada diri kita atau pada diri mahasiswa. Masyarakat itu butuhnya apa? Nah, dari situ kita akan memberikan suatu sumbangsi atau solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat supaya mereka terbantu keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Ruang lingkupnya itu bisa seperti pembentukan wirausaha baru. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan. Seperti pada contoh dari PKMM yang Kepimnas tahun 2017, itu mereka membuat sebuah lampu, mitranya adalah warga atau warga di Piungan yang sebagian besar berprofesi sebagai pemulung. Nah, di situ mereka memanfaatkan botol-botol minuman bekas yang digunakan atau dimanfaatkan menjadi lampu dengan energi solar cell. Nah, di situ masalahnya apa sih di sana? Masalahnya warga tersebut itu selain melimpah, mereka juga rumahnya atau lingkungan sekitarnya itu masih dalam keadaan gelap gulita ketika malam, dan itu kan juga merupakan salah satu masalah di daerah tersebut. Ketika kalau malam itu rawan sekali terjadi kecelakaan atau tindakan kriminalitas. Itu suatu masalah di PKMM. Sehingga kita membuatkan lampu berbahan dasar dari botol plastik bekas ya, karena miter juga memiliki banyak sekali bahan. Kemudian kita buatkan lampu untuk penerangan jalan. Kenapa kita menggunakan solar cell? Supaya memang tidak membutuhkan biaya untuk listriknya. Kemudian meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan. Ini seperti yang dilakukan pada PKMM tahun 2020 kemarin, 2 tim bimbingan saya. Yang pertama tadi sama juga membuat lampu, tapi dia menggunakan bahan dasar itu seperti medan magnet. Gerak abadi medan magnet itu digunakan sebagai salah satu alat untuk membuat pembangkit listrik ya, utamanya untuk membuat lampu. Tujuannya apa? Tujuannya hampir sama dengan PKMM yang ada di Piungan tadi. Tapi kalau pada yang di Kulon Progo tadi, yang deposito air, tujuannya adalah mereka yang ada di Kulon Progo di daerah mitra, itu mereka sering kali mengalami masalah, khususnya di bidang lingkungan ya.
ketika hujan itu mereka terkena banjir, ketika kemarau itu mereka terkena dampak kekeringan. Nah, di sini tim PKMM berusaha membuat suatu program bagaimana caranya membuat solusi agar ketika musim hujan itu air tidak langsung hilang begitu saja, tapi bisa disimpan dalam suatu aquifer air tanah atau air tanahnya. Jadi ketika istilahnya kayak menabung air gitu. Jadi air hujan itu ditabung supaya aquifer di bawah permukaan itu dapat menampung begitu banyak air, dan ketika musim kemarau aquifer itu tidak kering karena sudah menabung banyak air atau mereka sebut dengan deposito air. Itu ya. Jadi meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan hidup. Luarannya, kalau PKMM itu luarannya laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah. Ini standar dari PKM yang lainnya juga sama ya. Wajib membuat laporan kemajuan, akhir, dan artikel. Bagi yang sudah melakukan publikasi artikelnya, maka tidak wajib menulis artikel lagi, cukup mengirimkan atau menggugah artikel tersebut. Biasanya kalau kita punya program seperti PKMM atau PKM yang lain, kita biasanya publish di koran atau berita-berita online, minimal kayak di website jurusan masing-masing atau website kampus. Itu sudah termasuk luaran yang kayak berita gitu ya, itu juga luaran. Tapi langkah baiknya kalau misalkan kita bisa publish di kayak artikel-artikel ilmiah seperti jurnal atau seminar nasional. Supaya apa? Supaya program yang kita rancang itu, yang sudah kita lakukan untuk masyarakat, bisa tersebar dan dibaca oleh masyarakat yang lebih luas, khususnya di seluruh Indonesia. Nah, kriteria pengusulan ini standar ya, ini hampir sama dengan semua jenis PKM mahasiswa aktif S1 dan diploma yang NIM-nya itu terdeteksi oleh PDDikti. Kemudian anggotanya minimum itu 3 orang, maksimum 5 orang. Dan wajib ada yang beda angkatan. Setelah itu nama pengusul ditulisnya itu tidak boleh disingkat. Namanya harus panjang, kalau panjang banget ya udah ditulis seperti itu. Dan bidang pengabdian masyarakat yang diusulkan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan. Anggota bisa dari bidang yang sangat dianjurkan. Jadi misalkan, karena ini pengabdian kan semua orang bisa melakukan. Misalkan kalian dari jurusan teknik biologi, teknik industri, teknik kimia dan sebagainya. Itu tidak harus pengabdiannya sesuai dengan bidang kalian. Nggak masalah. Tapi kalau misalkan kayak PKMP mungkin masih harus berhubungan dengan bidang studi yang kalian tempuh sekarang kan. Tapi kalau ini tidak. Nah, jadi siapapun bisa, dan alangkah baiknya jika anggota atau tim tersebut itu lintas jurusan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika ada program tertentu yang misalkan masalah lingkungan itu berhubungan dengan misalkan ada jurusan teknik geologi, ada juga teknik mesin, ada juga teknik kimia, kan nanti berhubungan, ada teknik lingkungan juga, itu sangat bagus dan sangat mendapatkan poin-poin tertentu. Jangan semuanya misalkan dalam satu tim itu mahasiswa geologi semua atau kimia semua, sebenarnya nggak masalah sih, tapi di situ alangkah baiknya kita mencoba kolaborasi dengan jurusan lain, pasti di situ ada luaran yang akan lebih bervariasi. Kemudian mahasiswa pengusul berasal dari berbagai macam program studi ya. Keanggotaan setiap kelompok PKMM disarankan berasal dari 2 angkatan yang berbeda. Jadi misalkan maksimum 5 orang, 5 mahasiswa, minimal 1 yang beda angkatan. Jangan semuanya angkatan 2019 misalkan. Minimal misalkan ada 5 orang, 4 2019, 1 2018, 1 2020. Itu nggak masalah, yang penting ada 1 aja minimal. Kalau dari 5-5-nya beda angkatan gimana? Nggak masalah, itu lebih bagus ya. Kemudian besarnya dana yang didapatkan itu minimum 5 juta, maksimum 12.500.000. Jadi kalau saya sarankan ketika kalian buat proposal, buat maksimal dana yang diajukan itu dana maksimumnya yaitu 12.500.000. Karena apa? Karena ketika kita ngajukan dana maksimumnya segitu, nanti kemungkinan di dananya bisa di bawahnya itu ya. Jangan sampai mengajukannya ngepres atau misalkan
5 juta gitu ya, ngepres Bu, nggak ada lagi yang harus diajukan. Nanti ketika kalian didanain, malah ketika program harus dijalankan ternyata kurang, itu akan berdampak pada tim sendiri. Ya, kemudian maksimum proposal intinya itu 10 halaman. Ini sama ya, kemudian ditulis sesuai dengan ketentuannya, filenya. Sistematika proposal kegiatan ini juga ada bedanya, sangat berbeda dengan yang PKM yang lain. Standar ya, halaman sampul ini sudah dicontohkan di lampiran. Pasti itu, jangan keluar dari apa yang sudah dicontohkan. Halaman pengesahan juga sama, daftar isi dibuat pendahuluan. Dan yang membedakan adalah di sini pada bab 2-nya, gambaran umum masyarakat sasaran. Seperti apa sih sebetulnya gambaran umum masyarakat sasaran itu sudah dirincikan pada paduannya, detail banget. Ikuti saja yang sudah ada. Kemudian kalau pada PKM yang lain mungkin ada metode penelitian. Kalau di PKM pengabdian masyarakat itu namanya metode pelaksanaan. Jadi gimana pelaksanaannya itu harus dilakukan? Maunya seperti apa nanti ketika didanai? Supaya program ini berjalan itu seperti apa rencana dari tim. Nah, biaya dan jadwal kegiatan yang seperti saya bilang, maksimum ajukan dana 12.500.000. Kemudian jadwal kegiatan itu dibuat minimum 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan ya dari kegiatannya itu. Nanti ada kok contohnya seperti apa. Jadwal kegiatan sudah ada ya di sini 3-5 bulan. Dia berubah bar chart. Kemudian lampiran, ini yang paling penting, seringkali skema atau sistematika proposal itu tidak memenuhi syarat bukan karena isinya jelek atau karena programnya yang tidak bagus, tapi karena ada administrasi yang tidak dipenuhi. Contohnya lampiran. Lampiran jangan sampai misalkan kalian menulis biodata ketua, anggota, dosen, itu kalian tanda tangannya harus tanda tangan asli, setelah itu baru di-scan, bukan sebaliknya. Setelah di-scan, tanda tangannya itu hasil kopian atau copy paste ya, itu sudah membuat kegagalan tersendiri. Kemudian justifikasi anggaran ini sudah semuanya ada ya, lampiran 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ada dicontohkan, jadi kalian tinggal mengisi aja, sudah disediakan semuanya. Kemudian di sini ada denah data lokasi mitra kerja. Jadi mitra kerja kalau biasanya paling standar itu menggunakan Google Map, itu kita ukur dari titik kampus ke lokasi. Kita menggunakan Google Map, jadi akan tahu berapa jaraknya, berapa waktu tempuhnya, dan seberapa lama kalau kita sampai ke lokasi tujuan pengabdian. Seperti itu. Jadi kalau pada PKMM ingat lampirannya ada 6. Sesuai dengan panduan setiap tahun ya, jadi mungkin saja bisa berubah-ubah. Nah, kegiatan PKMM yang pernah didanaan itu ini seperti waktu Solar Battery Life Group itu ya yang didanaan. Jadi seperti ini, kita membuat instalasi, dibantu oleh warga. Ini kita membuat lampu yang tadi itu digunakan untuk lampu jalan. Nah, ini dokumentasi ketika tahun 2017 kita berhasil ke PIMNAS, 2 tim dari Institut Sains dan Teknologi Aktif Yogyakarta. Waktu itu tim dari PKMP Teknik Kimia yang dibimbing oleh Bu Dewi Wahyuning Tias dan juga bimbingan saya PKMM. Kita berhasil ke PIMNAS di Makassar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan bisa ke email saya ya, zakia@akun.ac.id. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.